didiskusikan sebelum kita mulai perkuliahan berikutnya? Silahkan adik-adik. Untuk mengingatkan saja, tanggal 26 Februari, adik-adik harus mengikuti kuis pertama, sampai dengan bahan gas ya. Jadi struktur atau stokiometri, struktur atau sampai dengan gas. Kemudian habis itu baru ada termokimia, ada termodinamika. Setelah itu harus ke UTS pertama bulan Maret ya, sekitar minggu kedua kalau tidak salah ya. Minggu kedua tanggal 12 kalau tidak salah, itu ada UTS pertama. Waktunya memang sangat singkat sekali, ya, bahan cukup banyak. Silakan adik-adik kalau ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan sekali lagi sebelum kuliah kita mulai. Tidak ada, atau saya lanjut saja. Mungkin bisa dilanjut dulu. Ya, silakan, Filipio. Mungkin bisa dilanjut dulu. Lanjut dulu, oke. Ya, beberapa kaitannya dengan latihan dasar saya sudah kasih juga ya, melalui WAG ya. Nah, mohon itu tolong dicek, dipelajari gitu ya, sehingga ya paling tidak dengan mengikuti kuliah, kemudian dengan mengikuti latihan-latihan minimum yang saya berikan, ya barangkali nanti paling tidak adik-adik sudah bisa latihan gitu ya, apalagi bisa ngerjain dengan baik ya. Artinya dasar-dasar materi yang diberikan artinya sudah bisa dikuasai kalau latihan-latihan yang sudah berikan itu bisa dikerjakan dengan baik. Oke, kalau tidak ada pertanyaan atau yang disusikan, saya akan lanjut ya berkaitan dengan susunan berkala ya. Oke, saya izin dulu share slide-nya, walaupun share slide-nya ini adik-adik sudah punya sebenarnya, ya bisa diakses di Edunic ya. Oke, bisa kelihatan deh slide-nya ini? Bisa, Pak. Bisa kelihatan dengan baik? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Oke, biar video akses internet saya di rumah bisa berjalan lancar. Soalnya kadang-kadang internet plus mati gitu mendadak. Itu videonya saya matikan kalau gitu ya. Oke. Oke, kita kemarin kalau tidak salah sudah sampai ke muatan inti efektif ya. Oke, saya ulang saja, yaitu apa itu inti efektif ya, tidak ada masalah. Oke, jadi inti efektif ya. Jadi muatan inti efektif adalah muatan dari inti atom yang dapat dirasakan oleh elektron, terutama elektron yang terluar, kira-kira seperti itu ya. Oke. Jadi kalau misalkan saya punya inti ya sebagai berikut, misalkan natrium, di mana intinya adalah anggap aja konfigurasinya adalah sebagai berikut 8 1, kira-kira seperti itu. Maka jadi intinya di sini ada 11 gitu ya. Maka tidak semua daripada 11 ini itu dirasakan oleh elektron terluar. Kenapa? Karena ada elektron yang di dalamnya menghalangi daya tarikan elektron terluar terhadap inti. Oke, jadi saya ulang sekali lagi bahwa adanya elektron yang di sebelah dalam dari elektron terluar, dalam hal ini ada 10 elektron, itu menghalangi daya tarikan elektron terluar terhadap inti. Akibatnya apa?
elektron yang terluar ini merasakan adanya tarikan inti itu tidak sesuai dengan jumlah nomor atomnya di sini, yaitu 11. Oke. Namun pasti dikurangi oleh adanya apa yang dikenal sebagai efek perlindungan atau efek shielding. Oke. Jadi efek perlindungan atau efek shielding. Jadi apa itu efek perlindungan atau efek shielding? Ya jelas adalah suatu pengaruh dari bagian elektron yang ada di sebelah dalamnya. Akibatnya apa? Tarikan yang dirasakan oleh elektron terluar terasa tidak full 11, misalkan di sini contohnya natrium. Oke. Nah, delta ini dikenal sebagai efek shielding atau konstanta shielding atau konstanta perlindungan. Maksudnya elektron yang di luar ini dilindungi oleh jumlah elektron yang ada di dalamnya, kira-kira seperti itu. Oke, jadi Z efektif itu sama dengan yaitu muatan inti yang kaitan dengan jumlah proton di dalam inti dikurangi dengan yaitu jumlah elektron yang ada di sebelah dalam daripada elektron keluar, kira-kira seperti itu ya. Mohon bisa dimengerti ya, saya kira ini sudah kemarin. Oke, sebagai contoh misalkan Z-nya itu ada 11, 12, 13 dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan core-nya itu yang menghalangi sama semua. Jadi jumlah elektron yang ada di dalamnya di sini itu ada 10 semua. Akibatnya apa? Z efektifnya juga terasa ya seperti ini. Oke. Nah, akibatnya apa? Ini sama-sama 10 Z efektifnya. Akan tetapi dengan adanya jumlah proton semakin banyak ke bawah, akibatnya apa? Tarikan inti terhadap elektron terluar pasti akan semakin besar. Oke, bisa ngikutin deh? Halo, bisa ngikutin? Oke, saya ulang sekali lagi. Karena core atau jumlah elektron di sebelah dalamnya itu sama untuk natrium, Mg, alin, dan seterusnya, namun Z-nya di sini bertambah besar. Oke, jadi daya tarikan daripada elektron terluar itu kira-kira seperti ini, kira-kira. Akibatnya apa? Jari-jarinya semakin tinggi nomor atom, jelas jari-jarinya semakin pendek. Karena daya tarikan inti terhadap elektron terluar semakin besar. Kira-kira seperti itu. Contohnya misalkan itu nomor atomnya 11, oke, jari-jarinya 186. Namun kalau nomor atomnya 12, berarti tarikannya lebih besar, maka yang dirasakan ya kira-kira seperti ini, hampir menambahkan ya. Akibatnya Pak, jari-jari juga bertambah turun kira-kira. Saya kira ini sudah ya. Nah, dapat di sini disimpulkan bahwa semakin ke kanan artinya semakin tinggi nomor atom dengan periode yang sama, maka muatan inti efektifnya semakin besar. Akibatnya apa? Nanti jari-jari juga akan bertambah kecil. Oke. Begitu juga kaitannya dengan dari bawah ke atas. Artinya kalau jari-jari atau periodenya tambah kecil, maka set efektifnya juga bertambah besar. Karena kan semakin dekat. Oke, semakin dekat dengan inti. Jadi dirasakan oleh elektron keluar ya semakin besar. Artinya apa? Inti efektifnya semakin besar. Oke deh ya, bisa ngikutin ya ini ya secara garis besar kaitannya dengan muatan inti efektif apa saja yang berperan. Oke. Oke, saya kira ini sudah kemarin. Nah, saya lanjutkan dengan jari-jari atom. Nah, perhatikan di sini, jari-jari atom itu ada beberapa jenis. Ada jari-jari kovalen,
ada jari-jari ikatan ion dan jari-jari atom. Oke. Kalau jari-jari atom adalah yaitu setengah jarak dari inti dengan inti, perhatikan. Oke. Kalau jari-jari atom adalah setengah jarak antar inti dari dua atom yang sama. Oke. Nah, sedangkan jari-jari ikatan kovalen ya seperti ini. Oke, kalau ada dua atom yang berikatan, maka jari-jarinya adalah ya nggak boleh dibilang setengah daripada ini ya. Oke, nah ini nanti ada jari-jari terutama misalkan HCl, misalkan ada jari-jari H+, ada jari-jari Cl negatif. Khusus untuk jari-jari atom, yaitu sama dengan setengah jarak antara dua atom yang saling berdekatan, kira-kira seperti ya. Oke. Nah, ini kaitan dengan jari-jari atom tadi. Semakin ke kanan, kira-kira jari-jari atomnya bagaimana, Dek? Dalam susunan berkala? Halo? Makin kecil, Pak, semakin kecil. Oke, makin kecil. Kira-kira kenapa makin kecil? Penjelasannya bagaimana semakin kecil? Karena halo. Karena kenapa, Dek? Siapa yang bisa jawab? Protonnya makin banyak nggak, Pak? Karena Protonnya makin banyak nggak, Pak? protonnya makin banyak. Oke, tadi sudah dijelaskan kan ya. Oke, dalam satu periode semakin ke kanan, inti efektifnya semakin besar. Atau jumlah jumlah nomor atomnya semakin besar atau intinya semakin besar. Akibatnya apa? Tarikan elektron terhadap inti semakin besar sehingga dari kiri ke kanan menjadi kecil jari-jarinya. Oke? Ya, tadi sudah dijelaskan ya. Nah, begitu juga kaitannya dengan dari atas ke bawah. Oke, kalau dari atas ke bawah bagaimana, Dek? Ini hanya mengulang saja. Ayo. Siapa yang bisa mengulang? Makin besar, Pak. Makin besar. Oke. Karena kenapa? Karena kulitnya bertambah, Pak. Oke, kulitnya bertambah atau periodenya bertambah. Oke. Semakin ke bawah dia periodenya bertambah atau jumlah kulit semakin keluar, yang akibatnya apa? Ya jari-jari daripada atom bertambah besar. Oke, saya kira sudah diterangkan tadi ya. Nah, perhatikan sekarang kaitannya dengan nomor atom. Dan secara umum ya seperti inilah ya. Oke, ada beberapa misalkan lithium dari fluor, nanti kita perhatikan kaitannya dengan energi ionisasi, kaitannya dengan kestabilan daripada inti. Oke, yang paling Li oke, jadi dari kiri ke kanan ya, Li, oke, kemudian berelium, kemudian apa tadi lagi, boron, kemudian karbon, kemudian oksigen, kemudian fluor. Nah, kira-kira situ ya. Benar ya? Yang ini bisa kelihatan, Dek? Oke, kira-kira antara lithium, setelah habis lithium apa ya? Ya, beryllium ya. Benar, habis itu boron, kemudian karbon dan sebagainya. Perhatikan di sini, ampere ini ya, sekitar daerah sini ya. Lithium, beryllium, habis lithium apa yang 3, 4, oke, lithium, beryllium,
boron. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, perhatikan di sini. Bisa kelihatan deh slide saya? Saya ulang lagi. Bisa ya? Jadi kalau ini adalah kaitannya dengan 2S1, benar? Kalau ini BE adalah 2S2, benar? Oke. Sedangkan B itu adalah apa namanya? Terakhirnya 2P1, benar? Boron. Sedangkan ini ada 2P2. Oh, nitrogennya kemana lagi? Belum ada. Maaf. Nah, ini nitrogen ya. Oksigen, plus. Oke, kemudian 2P3, 2P4, 2P5 ya. Perhatikan di sini. Kira-kira antara nitrogen dengan oksigen. Oke. Oksigen dengan nitrogen. Kira-kira yang mana lebih stabil deh antara nitrogen dengan oksigen? Siapa yang bisa jawab? Ini saya tuliskan, ini adalah jumlah elektron kepada orbital terluar ya, oke? Kan yang apa namanya 2S2-nya kan sudah lengkap kan ya? Jadi 2S2, 2P1, 2S2, 2P2 dan seterusnya dan makin ke kanan. Kira-kira antara apa namanya nitrogen, fosfor, nitrogen dan oksigen ya. Perhatikan sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, karbon, perhatikan di sini. Kira-kira bagaimana deh? Masih ingat susunan berkala? Halo? Yang mana stabil antara karbon, nitrogen, dan oksigen, deh? Yang setengah penuh kan, Pak? Atau Oke, setengah penuh. Yang mana setengah penuh? nitrogen, Pak? Nitrogen, ya. Jadi nitrogen setengah penuh. Nah, itu nanti akan kelihatan jari-jarinya, ya, walaupun nggak begitu apa kalau kita perhatikan nanti ya. Oke. Jadi kelihatan di daerah sini sama dengan di daerah apa sini ya, Li dan sebagainya, ini karena intinya ya. Oke. Nah, perhatikan sekarang secara umum ya, nanti kita lihat kaitannya dengan energi ionisasi ya. Jadi perhatikan untuk nitrogen yaitu 1S2, 2S2, 2P3. Oke, berarti di sini ada setengah penuh, perhatikan. Oke, setengah penuh. Nah, itu yang menyebabkan dia lebih stabil. Oke. Walaupun kalau kita perhatikan deh ya hampir mirip-mirip nanti ya. Oke, antara karbon, nitrogen ya. Kira-kira hampir mirip-mirip. Nanti kita lihat energi ionisasinya. Oke, inilah jari-jari atom ya. Berikutnya kaitannya jari-jari kation dan anion. Oke. Yang dimaksud dengan jari-jari kation adalah jari-jari daripada suatu atom yang telah melepaskan elektronnya pada kulit terluar. Contohnya misalkan litium. Litium menjadi Li+. Artinya apa? Kalau konfigurasi elektronnya tadinya adalah 2S1, 1S2, benar ya untuk litium ya. Sebelum dia apa namanya melepaskan elektron, maka kalau elektronnya dilepas, kira-kira jari-jari atomnya bagaimana, Dek? Kalau elektron terluar dilepas, makin besar, makin kecil? Makin kecil. Makin kecil, jelas kan ya. Jadi pada kulit yang 2S1 ini lepas elektronnya, berarti kan 2S-nya sudah tidak ada, yang ada kan hanya 1S2 saja kan ya. Nah, akibatnya apa? Nah, perhatikan di sini. Yaitu jelas.
ion litiumnya dengan logamnya sendiri, ya tentu menjadi lebih kecil ya. Oke, begitu juga natrium, perhatikan ya, natrium menjadi lebih kecil ya karena elektron terluarnya dilepas. Akibatnya apa? Jari-jari pada elektron terluar kan sudah hilang. Maksudnya elektron yang ada hanya di dalamnya, yang menyebabkan nanti jari-jari kation bertambah kecil. Oke, nah perhatikan ini ya. Jadi dengan besarnya nomor atom kira-kira seperti ya, kitanya ya, walaupun ini naik tetap naik ya karena jari-jari periodenya semakin besar gitu ya. Oke, periodenya semakin besar ya pasti akan naik ya. Nah, kalau kita perhatikan dengan nomor atom yang netral, perhatikan, maka dia akan jauh lebih kecil ya. Perhatikan ya, jauh lebih kecil dibandingkan dengan atom netralnya. Sebaliknya, nah ini sebaliknya sekarang. Oke. Jadi anion. Anion terakhir adalah untuk fluor aja ya, fluor aja itu adalah yaitu 2P5. Oke. Setelah menerima elektron menjadi 2P6. Oke, 2P6. Perhatikan. Kenapa jari-jari anion lebih besar deh? Padahal kulitnya hampir sama. Siapa yang bisa jawab? Kan kulit terluarnya sama-sama 2P. Namun kan jumlah elektronnya berbeda. Kira-kira kenapa jari-jari ion negatifnya itu lebih besar? Siapa bisa jawab? Karena ini ya Pak, ada tolak menolak antar elektron ya Pak. Tolak menolak antara elektron. Oke, ya. Boleh diterima juga. Ada yang lain? Perhatikan, kalau saya tuliskan ya ini inti. Ya. Perhatikan ya, ini adalah 1S2, 2S2 yang awalnya adalah di sini 5. Yang awalnya 5. Nah, sekarang setelah menerima elektron menjadi 6, benar nggak? Menjadi 6. Oke, saya bisa tuliskan ini inti. Jadi 2 menjadi 6. Oke, setelah menjadi anion. Bagaimana bisa menjelaskannya? Kenapa jari-jari bertambah besar? Oke, salah satu memang bisa karena elektron terakhir yang masuk itu yang mungkin menolak, kira-kira situ. Ada yang lebih yang masuk akal lagi. Coba perhatikan. 5 elektron ini merasakan terhadap ini kan kira-kira dibagi 5, benar nggak tarikannya? Benar nggak gaya tarikannya? Halo? Saya anggap di sini adalah misalkan punya berapa di sini nomor atom? 9 gitu ya. Oke, 9 nomor atom. Nah, 9 ini dimiliki oleh 5. Kalau 9 bagi 5 berapa? Kira-kira kan kurang dari 2, ya benar nggak? Halo? Iya Pak. Kurang dari 2 ya. Oke. Gaya tarikannya maksudnya. Namun setelah menjadi 6, kan berarti 9 ini dibagi 6, benar nggak? Besar daya tarikan kan tadinya 5, jadi distribusinya ya anggap aja mungkin 9 bagi 5 kira-kira ya kurang dari 2 gitu ya. Kalau misalnya sekarang ada 6 elektron pada kulit yang sama, maka distribusinya bagaimana? Berkurang atau bertambah yang dirasakan oleh elektron terluar? Berkurang atau bertambah? Halo? Maaf Pak, kurang paham. Nah,
Tadi udah ada 9 tadi kan. Jadi ada 5 elektron terluar. Jadi yang merasakan adanya inti 9 ini oleh 5 elektron, benar nggak? Jadi kalau rata-ratanya berarti kan 9 bagi 5, benar nggak? Merasakan daya tarikan. Oke? Nah sekarang di sini ada 6. Dan intinya juga 9, benar nggak? Nah, sekarang berapa masing-masing elektron ini merasakan adanya tarikan inti? Kalau lihat distribusinya. Oke, berapa? Tentu 9 dibagi 6, benar nggak? Bisa ngikutin? Nah, 9 bagi 6 lebih kecil atau lebih besar dari 9 bagi 5? Lebih kecil. Ya. Lebih kecil. Kalau lebih kecil, tarikannya lebih besar atau lebih kecil? Tarikan lebih kecil, Ya. benar nggak? Sehingga jari-jari ini akan bertambah besar. Oke, bisa ngikutin ya? Karena daya tarikan elektron terluar ini terhadap inti lebih kecil, akibatnya apa? Ya, gaya tarikannya semakin lemah. Kalau gaya tarikan semakin lemah, ya jelas jari-jari akan semakin besar. Oke, bisa ngikutin deh ya? Jadi jari-jari anion jelas semakin besar dengan dia menerima elektron. Oke? Apalagi kalau dia menerima 1 elektron lagi. Oke, menjadi di sini kulitnya bertambah lagi ya. Oke, mudah-mudahan bisa ngerti ya. Nah, perhatikan sekarang kaitannya dengan kation. Nah, ini dibuat gambar. Kalau litium di dalam kaitannya dengan ikatan ion, dia akan melepas dulu menjadi kation. Perhatikan di sini. Oke, perhatikan. Sedangkan anionnya sendiri, fluor, dia akan berubah menjadi anion sehingga jelas ini menjadi lebih besar. Oke. Akibatnya apa ya? Jelas jari-jari kation nanti bertambah kecil dibandingkan dengan logamnya sendiri, sedangkan jari-jari anion bertambah besar dibandingkan dengan atom daripada sebelum dia berinteraksi atau sebelum berikatan, yaitu sebelum menangkap elektron. Oke, saya kira nggak masalah. Diperhatikan di sini. Ini penting bahwa kation, oke, selalu lebih kecil dibandingkan dengan atom sebelumnya. Oke? Jadi atom sebelumnya, perhatikan. Sedangkan anion ya selalu akan lebih besar dari atom yang membentuknya. Itu contohnya fluor menjadi fluor negatif. Ya, oke. Saya kira ini masalah ya. Oke. Nah, ini kaitannya dengan hubungan dalam susunan berkala, perhatikan. Jadi litium dengan beryllium, kalau dia melepaskan elektronnya yang terluar sama gitu, perhatikan jelas menjadi lebih kecil ya, makin ke kanan. Untuk kation, perhatikan. Untuk kation, ya ini semua menjadi lebih kecil. Bisa perhatikan deh. Lithium plus dengan beryllium, natrium dengan magnesium. Oke, udah pasti ya, semakin ke kanan semakin kecil. Beda dengan perhatikan, beda dengan anionnya. Oke, kalau ini bisa menerima anion elektron 1, kalau ini 2, kalau ini kan 3, makanya dia makin ke kiri akan semakin besar karena jumlah elektron yang dapat diterima semakin tinggi. Oke, bisa ngikutin ya. Jadi semakin menangkap elektron, maka jari-jari anion semakin besar. Sebaliknya kalau kation, jari-jari kationnya semakin kecil dibandingkan dengan atom sebelumnya. Kan kira-kira semakin banyak melepaskan elektron, ya jelas jari-jarinya semakin kecil. Oke, bisa ngikutin ya. Bisa ngikutin maksud saya? Bisa, Pak. Oke, saya kira lanjut ya.
Nah, sekarang kaitannya dengan apa ini? Oke. Bilangan apa namanya nomor atom terhadap pelelehan. Oke. Jadi pelelehan di sini yang dimaksud dengan kan biasanya dalam suhu kamar. Oke, dalam suhu kamar umumnya kan apa namanya? Logam-logam pasti berada dalam keadaan padat. Ya. Ini coba kita lihat titik leleh nomor atomnya. Perhatikan semakin besar nomor atomnya, ya jelas apa namanya interaksi antar atom semakin. Perhatikan sini. Kalau saya tuliskan. Nah, inilah bedanya gitu ya. Oke. Bisa bedain ya antara atom dengan atom, anggap ya atom dengan atom. Semakin besar atom yang berinteraksi, ya jelas titik lelehnya ini atau interaksi antar atomnya semakin lemah. Oke. Nah, karena interaksi semakin lemah, maka apa yang terjadi? Jelas titik leleh di sini semakin kecil. Perhatikan deh. Oke. Jadi semakin besar jari-jari, ini kan jari-jari kan ya, karena ini kan sama kan dalam satu golongan. Jadi semakin besar perioda atau semakin besar jari-jari atom, interaksi antar atom pasti akan semakin lemah. Kalau semakin lemah, maka energi yang digunakan atau yang diperlukan untuk memutuskan interaksi antar atom juga semakin lemah. Akibatnya apa? Titik leleh semakin kecil. Oke, bisa ngikutin deh? Bisa. Bisa ya. Nah. Oke, nah, ini bisa bedain kan ya antara litium dengan litium. Anggap aja ini yang paling besar adalah fransium dan sebagainya ya. Oke, walaupun memang cesium di sini juga masih kalau dalam apa namanya melting point-nya ya kira-kira di daerah sini kan ya, titik lelehnya kan gitu ya. Oke, ya menjelang suhu kamar lutetium, sedangkan Rb, kalium dan sebagainya ya semakin tinggi karena jari-jari semakin rendah. Oke, saya kira nggak masalah ya. Jadi jelas ini bahwa semakin besar jari-jari atau semakin periodenya semakin besar, interaksi antar partikel dalam ini antar atom semakin lemah. Akibatnya apa? Energi yang dibutuhkan untuk memisahkan antar partikel semakin kecil. Akibatnya titik leleh semakin kecil. Oke, saya kira nggak masalah kaitannya dengan. Nah, saya lanjut dengan energi ionisasi sekarang. Oke. Energi ionisasi apa deh? Untuk pernah masih ingat energi ionisasi? Siapa bisa jawab energi ionisasi? Jangan lihat catatannya dulu. Ini Pak, energi yang dibutuhkan untuk menangkap satu elektron dalam fase gas. Perhatikan. Tolong pelan-pelan coba ulang deh. Jangan tergesa-gesa. Itu bukan Pak. Energi yang dibutuhkan untuk menangkap satu elektron dalam fase gas. Coba menangkap atau melepaskan? Melepaskan Pak maksudnya. Nah, melepaskan. Kalau melepaskan berarti memutuskan ikatan, oke, antara elektron dengan inti. Nah, kalau memutuskan ikatan pasti diperlukan energi, oke, pasti diperlukan energi. Oke, bisa ngikutin ya? Jadi, energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari suatu atom dalam fase gas. Perhatikan, dalam fase gas. Sekali lagi, melepaskan. Oke, bukan menangkap. Sekali lagi, melepaskan. Kalau melepaskan berarti energi
berarti dibutuhkan energi untuk memutuskan ikatan antara elektron dengan inti. Oke, terutama elektron terluar. Sekali lagi, energi yang dibutuhkan, oke, yang diperlukan. Oke, jangan sampai salah ya. Dalam fasa gas. Nah, itu yang penting. Nah, ini sebagai contoh, kalau saya punya atom X dalam fasa gas, sekali lagi dalam fasa gas ya, menjadi kation, artinya dia melepaskan elektron, maka besarnya energi yang dibutuhkan dikenal sebagai energi ionisasi pertama. Jadi, besarnya energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron yang pertama, oke, dari unsur-unsur dalam keadaan gas, maka dikenal sebagai energi ionisasi pertama. Oke. Oke, ini ada energi ionisasi pertama, perhatikan. Oke. Bisa saja kedua. Oke. Jadi energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron yang kedua. Oke, melepas elektron. Oke, karena melepaskan yang kedua, maka energi ionisasinya dikenal sebagai energi ionisasi kedua. Bisa juga yang ketiga, boleh saja kan ya? Oke, bisa keempat, kelima, keenam dan seterusnya. Oke, tergantung nanti apakah diperlukan energi yang sangat besar atau kecil dan seterusnya. Oke. Nah, karena di sini melepaskan elektron yang ketiga, oke, melepaskan elektron yang ketiga, maka energi ionisasinya dikenal sebagai energi ionisasi ketiga. Oke. Saya kira nggak masalah. Oke, definisi daripada energi ionisasi bisa pertama, bisa kedua, bisa ketiga, bisa keempat dan seterusnya sampai habis elektronnya, boleh saja kan ya. Oke. Nah, sekarang besarnya energi ionisasi pertama, yang paling pertama ya jelas energinya lebih kecil dibandingkan dengan yang kedua. Oke. Sedangkan begitu juga yang ketiga. Yang ketiga ya jelas lebih besar dibandingkan dengan energi yang ionisasi kedua. Kenapa ya? Anda bisa jelaskan sendiri kan ya? Oke. Semakin banyak elektron yang dilepas, ya jelas energi ionisasinya semakin tinggi, oke? Karena kan kenapa? Karena elektronnya kan semakin ke dalam. Kalau energi semakin banyak energi yang dilepas. Akibatnya apa? Karena energi elektron itu yang makin dalam, jelas energi yang diperlukan untuk melepaskan elektronnya jelas semakin besar. Makanya perhatikan di sini penting ya. Jadi energi ionisasi ketiga lebih besar dengan kedua, lebih besar dengan pertama, dan seterusnya, keempat, kelima, dan seterusnya ya. Oke, saya kira nggak masalah. Bisa ngikutin deh. Saya ulang lagi sekali lagi. Bisa ngikutin yang lain? Ya, ya deh. Bisa mengerti maksudnya apa yang dimaksud dengan energi ionisasi pertama, kedua, ketiga, ya kenapa lebih besar yang terakhir dibandingkan yang sebelumnya gitu. Bisa ngerti deh? Bisa, Pak. Bisa, oke. Saya lanjut kalau gitu ya. Nah, sekarang ini data. Ini penting karena sering keluar ujian nanti ya. Perhatikan. Kalau hidrogen, energi ionisasinya segini, 1,3. Bisa kelihatan ya slide-nya ya. Sedangkan yang yang helium, energi ionisasinya ya kira-kira segini ya. Ya, yang pertama, itu hampir 2 kalinya lah ya. Kenapa hampir 2 kalinya? Kenapa deh? Kenapa energi ionisasi pertama helium lebih besar, hampir 2 kalinya dibandingkan hidrogen?
Halo? Siapa yang bisa jelasin? Perhatikan deh. Untuk melepaskan elektron ini, oke, kita lihat intinya. Yang mana intinya lebih banyak deh? Helium, Helium Pak. atau hidrogen? Helium, Pak. Helium. Nah, kalau helium, pasti gaya tarikan elektron terhadap inti pasti lebih besar, benar ya? Dibandingkan dengan tarikan elektron di dalam proton, di dalam hidrogen ya. Akibatnya apa? Nah, energi ionisasi pertamanya yaitu lebih besar daripada hidrogen. Bisa ngikutin? Kemudian berikutnya, nah perhatikan di sini. Karena energi ionisasi pertamanya segini, maka yang kedua juga hampir keduanya, hampir kedua kalinya, perhatikan ini ya. Hampir dua kali daripada awal ini kan. Ya, oke. Bisa ngikutin deh. Perhatikan. Nah, sekarang lithium. Yang pelan-pelan saya. Pertama, lithium lebih kecil ya dibandingkan dengan hidrogen, helium. Ya, lebih kecil kan ya? Kenapa? Bisa jelasin? Soalnya dia udah punya kulit tambahan, Pak. Nah, gitu dong ya. Oke. Kalau helium kan 1s2, perhatikan. Kalau apa namanya hidrogen 1s1. Oke, perhatikan. Kalau hidrogen nilainya segini karena memang intinya hanya satu. Kalau dibandingkan dengan helium, ya jelas intinya di sini ada dua. Sehingga lepasnya elektron yang pertama hampir dua kalinya dibandingkan dengan hidrogen. Bisa ngikutin ya? Sebaliknya, lepasnya elektron yang kedua daripada helium, yaitu hampir dua kalinya dibandingkan dengan yang pertama. Perhatikan. Hampir dua kalinya dibandingkan dengan yang pertama. Oke, tadi sudah. Nah, sekarang kita lihat di sini. Lithium. Lithium, energi ionisasinya ya segini ya. Oke, 520, perhatikan. Berarti kan mudah lepas di sini, oke? Nah, kalau ini mudah lepas, oke, saya lanjutkan sekarang kalau sudah lepas. Oke, berarti kan masih di kulit yang satu sekarang ya kalau ini sudah lepas kan ya. Nah, perhatikan sini. Lithium pada pelepasan elektron yang kedua, energi yang dibutuhkan di sini yaitu besar sekali perbedaannya, perhatikan. Besar sekali perbedaannya. Kemudian kalau bandingkan di sini itu hampir apa namanya? Ini ya. Kira-kira perhatikan antara yang kedua kalinya sedangkan lithium kedua kalinya itu jauh lebih besar. Kira-kira kenapa deh? Jadi lithium untuk melepas menjadi lithium plus 2, energinya itu hampir 70 ini. Sedangkan ini hanya diperlukan jadi helium plus menghasilkan helium plus 2 gitu ya. Oke, hanya diperlukan 5.000. Kira-kira kenapa deh? Intinya lebih besar, Pak. Iya, intinya lebih besar. Oke, intinya lebih besar. Kalau inti lithium kan 3, kalau helium kan hanya 2. Oke, yang lainnya tolong perhatikan dong ya. Oke, nah perhatikan sekarang. Sedangkan yang ketiga, yang terakhir, perhatikan kan bedanya hampir ya nggak begitu banyak di sini kan ya. Beda dengan yang pertama. Oke, beda dengan yang pertama, perhatikan dari 520 menjadi 7.000. Nah, sekarang yang kedua dengan yang ketiga ya nggak begitu banyak kan ya. Oke, kalau ini kan berapa kalinya di sini kan? Hampir 10-12 kalinya lebih ya. Oke, kalau di sini kan hanya ya 2 kali juga kurang, benar nggak? Oke, 2 kali juga kurang. Oke, bisa ngikutin deh.
Halo? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, sekarang coba berelium sekarang. Oke, berelium. Oke, ini ya jelas makin besar inti ya. Oke, makin besar inti. Sedangkan yang ini, ya berelium melepaskan, kan berelium saya perhatikan, adik harus mengerti coret-coretan ya, coret-coretan di sini. Berelium kan 1s2, 2s2. Oke. Nah, untuk melepaskan elektron yang pertama ini ya perlu energi, yaitu ya boleh dibilang hampir 2 kalinya dibanding litium ya tadi ya. Oke. Kemudian setelah melepasnya yang kedua sekarang. Yang kedua kan karena kulitnya sama ya, yaitu hampir 2 kalinya, benar nggak? Oke, hampir 2 kalinya. Nah, sedangkan untuk melepaskan yang ketiga, ya, melepaskan ketiga, jauh sekali deh, perhatikan ini. Ya jauh sekali ya energinya. Oke. Nah, sedangkan yang ketiga dan keempat ya nggak begitu banyak kan ya. Oke, 2 kali juga kurang. Perhatikan. Ya, oke, 2 kalinya. Nah, dari yang kedua sampai dengan yang ketiga, nah karena kulitnya berbeda di sini, makanya energinya tuh hampir ya hampir 9 kalinya. Benar ya, Dek? Bisa ngikutin ini? Berelium? Bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang boron. Boron, perhatikan. 2s2, 2p1. Perhatikan. Perhatikan di sini boron. Kenapa energinya lebih kecil dibandingkan berelium? Oke, udah mulai kan ya. Ada perbedaan sekarang di sini. Oke. Anomali, perhatikan anomali di sini. Karena perhatikan lepas pada kulit yang lebih luar kan ya, makanya energinya di sini lebih kecil. Walaupun perbedaannya kecil sekali. Kenapa? Karena masih ada di kulit yang sama, kulit 2. Nah, kenapa ini sedikit berbeda ya? Karena kan orbital S dengan P kan energi P lebih tinggi sedikit lah ya, walaupun berada dalam kulit yang sama. Namun orbitalnya berbeda, maka energi yang dilepaskan yang pertama di sini tentu lebih kecil. Oke? Bisa ngikutin ya? Nah, sedangkan yang berikutnya yang melepaskan daripada yang kedua, nah ini sudah mulai deh. Oke, 2,4. Oke. Kalau yang berikutnya melepaskan ini, yang ketiga, perhatikan. Nah, ini kan kulitnya hampir sama kan ya? Ini kulitnya hampir sama, perhatikan, makanya perubahannya tidak lebih besar. Beda dengan yang keempat. Kalau yang keempat, apa yang terjadi? Dia melepaskan elektron pada kulit pertama, perhatikan. Makanya di sini hampir berapa kalinya di sini ya. Oke? Perhatikan. Ya. Jadi dari elektron ketiga dengan keempat itu perbedaannya besar sekali. Kenapa? Karena jelas kulitnya berbeda, oke, levelnya berbeda. Tapi kalau dari 2 ke 3, berarti kan 2 ke 3 kan hampir sama di sini ya. Makanya perubahannya tidak terlalu besar. Oke. Nah, berikutnya. Nah, karbon sekarang, karbon. Oke, karbon yang pertama, nah perhatikan saya, karbon kan 1s2, 2s2, 2p2, perhatikan. Oke, karbon, perhatikan. Yang pertama kira-kira 1. Nah, kenapa ini lebih besar? Perhatikan, bisa kan mengerti ya? Kenapa lebih besar dari boron yang pertama? Halo? Kenapa, Dek? Energi ionisasi karbon yang pertama lebih besar dibandingkan dengan boron. Kenapa? Ayo jawab. Soalnya sudah bisa kan? Siapa yang bisa? Saya nggak bisa melihat satu persatu. Ya. Karena jumlah protonnya lebih banyak, bukan, Pak? Kenapa? Kenapa, Dek? Ulang lagi. Jumlah protonnya lebih banyak, bukan, Pak? Oke, jumlah intinya protonnya lebih banyak kan ya dibandingkan dengan yang boron tadi. Kalau ini ada 6, sedangkan kalau yang
apa namanya, boron itu hanya 5. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya, elektron yang kedua, melepasnya itu hampir 2 kalinya kan ya. Oke. Hampir 2 kalinya. Ya, kan nggak begitu banyak beda ya. Oke, karena kan melepas yang kedua. Yang ketiga juga tidak begitu banyak kan ya, benar ya? Tidak begitu banyak yang ketiga. Oke, begitu juga yang keempat. Beda dengan yang kelima, perhatikan di sini. Oke, 38.000 berarti melepaskan elektron yang pada kulit pertama. Perhatikan deh ya. Oke, makanya ini 38.000. Namun yang keenam ya nggak begitu banyak bedanya ya. Oke, jadi kalau di sini kan antara keempat dan kelima itu besar sekali karena beda kulit. Oke, bisa ngintipin. Nah, sekarang nitrogen deh, nitrogen. Kenapa nitrogen lebih besar? Oke, 1S2, 2S2, 2P2. Maaf 3 ya, kalau nitrogen ya. Berarti kan? Kalau nitrogen yang pertama 1400 ya jelas. Oke, perhatikan di sini. Kenapa ionisasi pertama karbon dan nitrogen lebih besar, Dek? Siapa yang bisa jawab untuk mengulang saja? Intinya lebih besar, Pak. Oke, intinya lebih besar. Oke, sedangkan yang kedua, perhatikan tidak begitu banyak beda deh ya, hampir 2 kalinya. Oke, sedangkan yang ketiga, perhatikan tidak begitu banyak juga berbeda. Oke, begitu juga yang berikutnya keempat tidak begitu banyak berbeda, perhatikan. Begitu juga yang kelima, yang keberapa ini, yang kelima ya, tidak begitu banyak berbeda. Nah, beda dengan yang keenam. Kenapa yang keenam besar sekali ya? Jelas karena kulitnya sudah mulai berbeda. Oke? Nah, sekarang kita perhatikan oksigen. Oksigen yaitu oksigen 1S2, 2S2, 2P4. Oke, oksigen, perhatikan. Perhatikan ini oksigen deh. Siapa bisa menerangkan nitrogen lebih besar dibandingkan dengan oksigen? Yuk, siapa bisa nerangin? Ternyata energi Karena ionisasi nitrogen lebih setimbang, Pak. Kenapa deh? Karena nitrogen lebih setimbang, Pak. Lebih setimbang, maksudnya bagaimana? Itunya apa nih? Transparansi gitu atau enggak, Pak? Ulang lagi, kurang jelas deh, coba lebih keras suaranya. Apa karena ini, Pak, nitrogennya lebih kalau nitrogen lebih setimbang gitu, siapa si atomnya? Maksudnya setimbang itu bagaimana deh? Yang terisi setengah penuh itu, Pak, atau enggak? Enggak, lebih stabil nah gitu Oh, tadi ya. stabil ya. Ya, lebih stabil karena kenapa ya? Terisi setengah penuh di sini, perhatikan ya. Makanya energi ionisasinya lebih besar dibandingkan dengan oksigen. Perhatikan yang pertama ya. Oke, yang pertama perhatikan. Karena kan untuk melepaskan satu elektron yang pertama di sini dari karbon, kan itu kan berpasangan kan ya. Oke, kalau saya tuliskan di sini. Nah, ini kan. Nah, untuk melepaskan elektron satu ini kan lebih gampang. Karena tolakannya lebih tinggi, makanya energi ionisasinya itu lebih kecil. Oke, bisa ngikutin ya? Oke, walaupun tadi sudah disinggung bahwa semakin ke kanan energi ionisasi semakin besar, sesuai dengan nomor atomnya semakin besar, akan tetapi, nah di sini ada beberapa peralihan, perhatikan ya, Be ke boron, kemudian nitrogen ke oksigen, perhatikan ya, ada beberapa peralihan. Oke, bisa ngikutin deh ya. Bisa ngikutin data ini, soalnya data ini sering keluar nanti. Disuruh adik bisa menjelasin kenapa. Oke ya, tolong dibaca kembali penjelasannya. Bisa ngikutin dia sampai di sini dulu? Bisa, Pak. Oke, saya lanjut kalau gitu ya. Saya lanjut. Nah,
Nah, ini adalah kurvanya, ya. Perhatikan kurvanya. Jadi helium, perhatikan helium. Jadi energi ionisasi helium kalau kita perhatikan lebih tinggi dibandingkan hidrogen. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian perhatikan di sini dari lithium. Dari lithium energi ionisasinya paling kecil. Kemudian naik, kaitannya dengan boron di sini. Kemudian turun lagi. Nah, turun lagi. Nah, ini berelium, maaf ya, dari lithium, berelium naik. Kemudian turun lagi dengan boron. Oke. Begitu juga di sini, yaitu antara tadi apa? Boron, kemudian antara nitrogen dengan oksigen dan seterusnya ya. Nah, ini adalah fluor, ini adalah kaitannya dengan oksigen, kemudian ini kaitannya dengan nitrogen, karbon dan seterusnya ya. Kalau dicatat kaitannya dengan penjelasan energi ionisasi pertama, berkaitan dengan nomor atom. Oke, saya kira nggak masalah. Oke, untuk N sama dengan 1, ya perhatikan yang ini untuk kaitannya dengan kulit, N sama dengan 1. Sedangkan yang ini kaitannya dengan kulit, N sama dengan 2. Perhatikan untuk daerah sini. Oke, jadi kulit terluarnya, perhatikan. Oke, sampai dengan Li, sampai dengan neon. Begitu juga N sama dengan 3, natrium. Nah, perhatikan di sini. Antara magnesium dengan aluminium, ada bedanya di sini. Oke. Dan seterusnya ya. Oke, tolong nanti adik belajar sendiri lagi dan seterusnya ya. Nah, ini kaitannya masih energi ionisasi. Jadi secara umum energi ionisasi semakin kecil jari-jari atau perioda, maka elektron terluar terikat jauh lebih kuat. Akibatnya apa? Energi ionisasi pertama cenderung semakin tinggi, yaitu dari bawah ke atas. Begitu juga secara umum ke kanan, energi ionisasi pertama, ini secara umum ya, dari kiri ke kanan semakin besar karena inti semakin besar. Namun ingat ada perkecualian tadi ya. Ada perkecualian, misalkan Be dengan boron. Kemudian kaitannya dengan nitrogen dengan oksigen dan seterusnya ya. Oke, ada beberapa perkecualian. Oke, itu secara umum. Nah, sekarang saya lanjut dengan afinitas elektron. Oke, apa itu afinitas elektron di SMA? Jangan dulu dibaca slide-nya. Siapa yang bisa? Ayo, siapa volunteer? Besar energi untuk melepas atau menerima elektron, Pak. Nah, besarnya energi apa tuh? Besar energi maksudnya apa? Belum jelas. Belum lengkap. Coba lebih lengkap deh. Coba lebih lengkap. Kalau ukuran kecenderungan suatu atom untuk memperoleh sebuah elektron, Pak? Oh, itu beda lagi. Oh, beda. Itu kaitannya dengan keelektronegativan. Oke. Ayo. Jadi afinitas elektron adalah besarnya energi yang dilepas, perhatikan, yang dilepas pada saat terjadinya penangkapan elektron dari suatu atom dalam fasa gas.
Oke, sehingga dia bisa membentuk anion. Perhatikan. Kan afinitas elektron itu kebalikan daripada energi ionisasi deh ya. Jadi sekali lagi, afinitas elektron adalah kebalikan daripada energi ionisasi, yaitu besarnya energi yang dilepas pada saat terjadi penangkapan elektron oleh atom-atom dalam fasa gas, sekali lagi dalam fasa gas, yaitu membentuk anion. Oke, nah perhatikan ini reaksinya deh, jangan sampai salah. Jadi kalau ada suatu atom menangkap elektron, berarti membentuk ikatan. Jadi membentuk ikatan, berarti kan ada energi yang dilepas. Nah, besarnya energi yang dilepas inilah dikenal sebagai afinitas elektron. Oke, perhatikan deh ini deh. Karena terjadi penangkapan elektron, maka tanda energinya negatif. Kenapa negatif? Siapa bisa jawab? Kenapa tanda energinya negatif? Siapa bisa jawab? Iya. Kalau dengan jumlah yang sama, tapi di positifnya itu untuk peristiwa penangkapan elektron ya Pak. Kalau ini karena sebaliknya jadi negatif. Ulang lagi, kurang jelas deh. Tanda positif untuk nilai yang sama itu untuk penangkapan elektron Pak, karena ini pelepasan jadinya tanda negatif. Perhatikan ini ada kebalik-kebalik sih, Dek. Ini penangkapan ada pelepasan ini. Dek? Oh ya, maaf Pak, ini penangkapan. Coba, kenapa tandanya negatif? Itu aja pertanyaan saya. Ada tanda merah lagi kan? Itu energinya dihasilkan. Jadi Kenapa, Dek? negatif. Energinya sebentar Pak, saya coba cari. Gampang jawabannya Itu, kenapa negatif. Untuk pembentukan atau gimana? Energinya diperlukan. Aduh, kok balik-balik? Aduh, tadi sudah disebutkan kan tadi kan, energi ionisasi adalah energi yang apa deh energi ionisasi? Yang dilepaskan. Melepaskan elektron. Berarti energinya dibutuhkan atau dilepaskan? Dilepaskan, Pak. Yang mana dilepaskan? Energi ionisasi atau afinitas elektron? Afinitas, Pak. Nah, gitu dong ya. Oke. Kalau terjadi pembentukan ikatan, perhatikan dong, jangan dibolak-balik lagi ya. Oke, nanti salah lagi. Pembentukan ikatan antara elektron dengan inti, pasti terjadi pembentukan ikatan. Kalau terjadi pembentukan ikatan, berarti energinya dilepas. Oke, sekarang perhatikan tanda negatif ini, apa artinya? Yaitu energinya dilepas. Oke, kalau positif ya jelas energinya diperlukan, makanya ada endoterm. Oke, jangan sampai salah deh ya. Oke, nah berarti reaksinya ini eksoterm atau endoterm deh? Pada saat terjadi penangkapan elektron. Exo, Pak. Gampang sekali kan. Ngapain sih harus susah-susah kan ya? Oke, yang penting pada saat pembentukan ikatan berarti ada energi yang dilepas, berarti tandanya negatif, tetapi pada saat diperlukan, contohnya energi ionisasi, itu berarti positif. Ya, jangan mikir terlalu jauh ya. Oke, hanya di sini kan diperlukan atau dilepas kan, makanya tanda negatif berarti dilepas pada saat pembentukan ikatan antara elektron dengan inti. Oke. Nah, perhatikan energinya di sini. Ya, perhatikan energinya sih nilainya ya sama. Yang membedakan adalah tanda negatif ini. Tanda negatif berarti dilepas. Oke. Kalau ada tanda positif, misalkan delta H positif, misalkan, oh berarti dia diperlukan. Oke, jangan sampai salah. Ya. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, perhatikan oksigen. Oksigen
penangkapan elektron pertama, delta H-nya, perhatikan ini, yang pertama, minus 141. Oke, jadi afinitas elektron pertama daripada oksigen, yaitu minus 141. Sedangkan, nah, berarti kan energi nilainya sendiri segini, berarti energinya dilepas, ya sebesar 141. Oke, kalau ada dilepas ya berarti energi, ya berarti tandanya nanti negatif. Oke. Nah, perhatikan yang kedua. Nah, tadi kok yang kedua nggak ada ya? Kira-kira energi yang kedua, kalau ada oksigen menangkap elektron lagi, ini kan bisa oksigen kan ya, oksigen minus gas menangkap elektron, menghasilkan O2 minus, ya, jadi delta H-nya bagaimana, Dek? Positif, negatif? Negatif, Pak. Negatif, nggak tahu negatifnya berapa ya. Oke. Yang penting karena terbentuknya ikatan, pasti delta H negatif. Kenapa negatif? Karena terjadi pembentukan ikatan. Oke. Oke, boleh, mungkin nggak oksigen menangkap elektron lagi menjadi minus 2? Mungkin nggak? Ya, pasti mungkin. Nanti kita bahas khusus kaitannya dengan ikatan ion. Oke, nanti kita bahas ikatan ion. Untuk sementara, yang penting energi ionisasi, afinitas elektron. Ya, nah ini adalah afinitas elektron dari beberapa unsur utama lah ya, dari beberapa unsur utama itu afinitas elektron. Jadi energi yang dilepas. Nah, kalau dilihat di sini kan nilainya positif semua ya. Oke. Karena kenapa? Karena yang dinilai di sini hanya nilainya saja. Oke. Afinitas elektron saja. Sekali lagi, afinitas elektron nilainya selalu dibuat positif. Tapi pada saat perhitungan nanti, oke, delta H atau entalpi kaitannya dengan penangkapan elektron, nanti nilainya negatif. Oke, perhatikan, saya ulang sekali lagi biar nggak salah. Afinitas elektron selalu diberi nilai positif karena dianggap bahwa energi yang terlibat di dalam pada saat penangkapan elektron. Oke, nah karena pada saat penangkapan elektron itu terjadi reaksi eksoterm, maka dalam perhitungan, maka tandanya nanti negatif. Oke, jangan sampai salah ya. Oke, saya kira. Nah, ini adalah kaitan afinitas elektron. Oke, nah secara umum, perhatikan, secara umum dalam susunan berkala, kira-kira bagaimana, Dek? Makin ke kanan, afinitas elektron semakin besar atau semakin kecil? Nilainya saja. Semakin bertambah. Semakin besar. Kenapa semakin besar? Karena Muatan intinya bertambah, Pak. Oke, muatan intinya bertambah sehingga semakin banyak atau kereaktifan daripada penangkapan elektron semakin besar. Oke, terutama ini ya sampai fluor ya. Tapi kalau neon kan enggak ya. Oke. Khusus sampai fluor, perhatikan. Khusus sampai fluor. Jadi saya ulang sekali lagi, umumnya sekali lagi umum ya, belum tentu. Contohnya misalkan nitrogen kan nilainya 0 di sini ya. Secara umum afinitas elektron semakin ke kanan semakin besar sampai dengan fluor saja ya. Kalau neon kan enggak. Karena praktis dia dianggap tidak bisa menangkap, tidak bisa melepaskan elektron walaupun sudah ditemukan adanya senyawa-senyawa yang berkaitan dengan gas mulia. Contohnya xenon F6 misalkan ya. Oke, nanti kita lihat.
Namun sebaliknya, dari atas ke bawah, perhatikan, dari atas ke bawah, ya jelas di sini semakin susah menangkap elektron ya, oke? Semakin susah menangkap elektron. Jadi kereaktifannya semakin berkurang. Akibatnya energi afinitas elektron semakin berkurang, oke? Pokoknya semakin mudah menangkap elektron, berarti afinitas elektron semakin besar. Kira-kira begitulah. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, ini hubungan diagonal walaupun mungkin nggak begitu sering digunakan ya. Oke. Jadi hubungan diagonal dalam tabel periodik, misalkan litium dengan Mg, berelium dengan aluminium dan sebagainya, boron dengan silikon misalkan ya. Oke. Nah, ini kan sering digunakan sebagai material semikonduktor dan sebagainya ya, hampir ya sifat-sifatnya ada kemiripan walaupun sih tidak terlalu banyak ya. Oke. Jadi biasanya tidak begitu banyak diterangkan lah ya. Yang penting ada kemiripan lah diagonal. Oke, saya kira berikutnya. Nah, ini kaitannya dengan kereaktifan sekarang. Oke, kereaktifan unsur-unsur. Nah, untuk golongan alkali, perhatikan untuk golongan alkali, perhatikan, dia jelas dia akan mudah melepaskan elektron membentuk kation. Oke. Umumnya biasanya melepaskan 1 elektron. Oke, biasanya melibatkan energi ionisasi. Oke. Nah, ini perhatikan kaitannya dengan logam-logam. Kemarin sudah dibahas ya, kaitannya dengan kereaktifan. Secara umum perhatikan logam M dengan H2O nanti akan menghasilkan basa, kan kira-kira gitu ya. Kalau logam dengan oksigen menghasilkan oksida logam, kan kira-kira seperti ya. Oke. Tolong ini dicek lagi kaitannya dengan logam-logam yang mana reaktif, yang bisa bereaksi dengan air dingin, air panas atau uap air, kemudian yang mana bisa bereaksi dengan asam. Oke, tolong dicek di depan. Saya kira sudah kaitannya dengan kereaktifan dari logam-logam. Nah, dalam hal ini untuk alkali, logam alkali karena bilangan oksidasinya adalah 1, mudah melepaskan 1 elektron, maka kalau logam bereaksi dengan air, maka dia akan bisa membentuk logam hidroksida dengan bilangan oksidasi +1 dan menghasilkan hidrogen. Kalau bereaksi dengan oksigen menghasilkan logam oksida, saya kira nggak masalah ya, secara umum. Kereaktifan daripada logam ini terhadap air maupun oksigen jelas semakin ke bawah semakin reaktif. Saya ulang lagi, semakin ke bawah semakin reaktif. Kenapa? Semakin mudah melepaskan elektron. Kenapa semakin mudah melepaskan elektron? LOD? Siapa bisa jawab? Energi ionisasinya lebih kecil, Pak. Nah, itu ya, makanya ada berkaitan kan ya. Energi ionisasinya lebih kecil sehingga dia mudah membentuk kation. Nah, kalau mudah membentuk kation jelas nih kereaktifannya ke bawah semakin besar. Oke. Nah, ini beberapa contoh foto kaitannya dengan unsur-unsur golongan alkali, yaitu litium, sodium, ya, kemudian kaitannya dengan kalium dan seterusnya. Oke, perhatikan ya, potasium, yaitu kalium, rubidium, cesium dan seterusnya lah ya. Oke, ini beberapa contoh foto. Nah, perhatikan ini, unsur-unsur alkali tidak boleh disimpan
dalam udara terbuka. Tidak boleh disimpan kalau ya udara terbuka atau ada uap air. Kira-kira kenapa dia? Sangat reaktif ya, Pak. Oke, sangat reaktif. Nah, karena sangat reaktif, ya bisa meledak ya. Oke, makanya ini penyimpanan logam-logam alkali biasanya disimpan di dalam wadah minyak. Berarti ada minyak. Oke, kalau ada minyak, maka uap air tidak bisa masuk atau oksigen tidak bisa masuk. Sehingga logam-logam ini bisa stabil, artinya tidak kena uap air atau udara lah kira-kira seperti ya. Oke, makanya harus hati-hati menggunakan logam-logam alkali, terutama kalau sudah bekerja di laboratorium. Oke, saya kira nggak masalah nih. Ini bentuk-bentuknya ya. Nah, saya lanjut golongan 2 sekarang, yaitu alkali tanah. Oke, golongan 2 alkali tanah dengan konfigurasi terakhir NS2. Oke. Nah, perhatikan reaksinya. Reaksinya, logam pasti mudah melepaskan 2 elektron, menghasilkan logam dengan bilangan oksidasi +2. Oke, +2, perhatikan sini, karena golongan utamanya alkali tanah. Perhatikan ini penting, di depan sudah diberikan contoh. Berelium dengan H2O tidak bisa bereaksi. Oke. Baik itu air dingin maupun air panas. Jadi berelium tidak bisa bereaksi, oke? Yang bisa bereaksi hanya adalah Mg dengan uap air, perhatikan. Kita tahu semakin ke bawah semakin reaktif. Oke. Jadi sudah disinggung tadi, semakin ke bawah semakin reaktif. Makanya Be dengan air tidak bisa bereaksi. Yang bisa bereaksi adalah Mg, tentu dengan air panas, uapnya, sehingga membentuklah MgOH2 kali. Oke, kira nggak masalah. Kalau logam yang lain dari kalsium, strontium, dan barium, dia bisa bereaksi dengan air dingin, membentuklah yaitu basa, ya basa ya, dan H2. Nah ini saya kira contoh di depan sudah kaitannya dengan kereaktifan logam-logam, kaitannya dengan apa reaksi redoks ya. Oke. Nah perhatikan tadi juga sama bahwa semakin ke bawah kereaktifan logam-logam alkali semakin tinggi, oke, karena makin mudah melepaskan elektron. Oke, bisa ngikutin deh ya. Ini kan ya harus sudah mulai hafalan-hafalan. Ya ini contoh di depan sudah dikasih pada saat kita belajar mengenai unsur. Ya. Nah ini adalah beberapa foto berkaitan dengan yaitu golongan 2, golongan utama 2, yaitu alkali tanah, yaitu berelium, magnesium, kalsium, dan seterusnya. Ya. Pokoknya semakin ke bawah maksudnya penyimpanan daripada ini juga harus dalam ines dengan uap air maupun oksigen lah ya. Kecuali barangkali berelium ya, karena kan tidak bereaksi dengan air maupun dengan oksigen. Jadi boleh bilang cukup ines. Kalau dia membentuk ikatan, nanti ikatannya adalah ikatan kovalen, bukan ikatan ion, khusus untuk berelium. Oke, sekarang kaitannya dengan golongan 3. Oke, golongan 3, aluminium contohnya bisa bereaksi dengan oksigen menghasilkan aluminium oksida. Kemudian dia juga bisa bereaksi dengan asam. Oke, perhatikan bereaksi dengan asam itu menghasilkan ya apa nanti asamnya apa gitu. Oke.
Contohnya misalkan asam nitrat, misalkan kalau aluminium ditambah dengan asam nitrat, maka nanti akan menghasilkan aluminium NO3 3 kali plus H2-nya. Oke, perhatikan. Plus H2. Ya, tinggal ini saja ya. Oke, ini sebagai contoh saja. Nah, ini golongan-golongan ini sudah mulai sifatnya mirip sebelah kanan, mirip sebelah kiri. Makanya ada yang dikenal sebagai golongan ampoter. Apa itu golongan ampoter, Dek? Masih ingat? Ayo. Golongan ampoter masih ingat nggak? Apa? Ayo, Dek. Siapa yang bisa? Golongan logam ampoter, apa maksudnya? Yo. Golongan yang bisa asam atau basa, Pak. Golongan apa, Dek? Apa? Golongan? Golongan yang bisa disebut basa atau asam, Pak, keduanya. Oke, golongan yang disebut. Oke, golongan ampoter adalah yaitu golongan logam-logam yang bisa nanti bersifat asam kalau dalam suasana basah. Oke. Dan bisa juga bersifat basa kalau dalam suasana asam. Kan kira-kira itu tergantung daripada suasana ya. Jadi dia bisa bersifat asam, bisa juga bersifat basa, atau bisa juga bersifat non-logam atau bersifat logam. Itu kira-kira ya. Oke. Jadi golongan ampoter adalah golongan logam yang bisa bersifat non-logam, bisa bersifat logam, atau bisa bersifat sebagai suasana apa, tergantung suasananya, bisa bersifat asam atau bersifat basa. Oke, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, contoh misalkan kalau saya tuliskan aluminium. Oke, aluminium kalau ditambah dengan NaOH misalkan. Oke, bukan Al plus ini ya, perhatikan, itu nanti akan terbentuk apa namanya? Akan terbentuk seperti ini deh. Oke. Oke deh. Perhatikan. Nah, kalau aluminium didekatin dengan basa, apalagi basa kuat, maka aluminium nanti akan membentuk alumina. Perhatikan alumina, walaupun sama-sama Al plus 3, namun di sini sifatnya sebagai oksida asam. Oke deh, sifatnya sebagai oksida asam. Kalau yang di sini, aluminium yang di atas ini bersifat sebagai basa. Oke ya, bisa ngikutin ya? Bisa. Oke, ya. Jadi sekali lagi, aluminium di sini akan bersifat sebagai yaitu basa karena nanti akan bisa membentuk garam. Sebaliknya kalau aluminium didekati dengan asam yang kuat, basa yang kuat, maka dia akan bisa membentuk alumina yaitu oksida bukan oksida logam, oksida asam. Perhatikan oksida asam sama dengan kaitannya dengan NO3-, oke? N apa lagi? Kan mirip-mirip kan ya? Atau NO2-, kan mirip-mirip ya? Oke. Ini adalah oksida apa namanya? Asam dari asam nitrat, asam nitrit dan sebagainya, mirip-mirip kan? Ya. Jadi aluminium itu bisa bersifat ampoter, bisa sifatnya mirip seperti asam, bisa juga sifatnya mirip seperti basa. Oke. Oke. Oke, udah ya? Ini sudah. Oke, ini contoh foto-foto daripada boron, aluminium, saya kira semua tahu aluminium. Oke. Kalau gallium, nah ini gallium, indium,
Nah, ini barang-barang mahal sebenarnya ya, kecuali aluminium barangkali karena banyak di kita ya, di dalam bumi kita, kira-kira segitulah. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, sekarang SN. SN juga bersifat sebagaimana SNPB, perhatikan. Dia bisa bereaksi dengan asam, namun tidak bisa bereaksi dengan air ya. Perhatikan, dia bisa mencapai SN+2, dia bisa juga menghasilkan Pb+2. Oke, kalau dia bereaksi dengan asam, perhatikan. Oke, kalau bereaksi dengan asam. Oke, jadi sekali lagi SN dan Pb hanya bisa bereaksi dengan asam ya, tidak bisa bereaksi dengan air, baik air panas. Nanti akan menghasilkanlah SN+2 dan Pb+2 ya, karena ini sangat-sangat kurang reaktif ya. Oke, nah ini adalah contoh kaitannya dengan karbon. Karbon kita tahu ada dua struktur, karbon dalam bentuk grafit itu abu, ada juga karbon yang harganya mahal ya, kita tahu kaitan intan, kemudian silikon, perhatikan, ada germanium, tin Sn, Pb, timbal ya. Jadi kira-kira ini kaitannya golongan daripada 4 ya, golongan 4. Oke, saya kira masalah. Kemudian golongan 5, 6, dan 7. Nah, golongan 5, 6, dan 7 bisa bereaksi dengan, yaitu apa namanya, air misalkan, terutama oksidanya. Kalau nitrogen bereaksi dengan kalau nitrogen bereaksi dengan O2 bisa menghasilkan, yaitu 2O5 misalkan, yaitu apa yang dikenal sebagai oksida non-logam. Kemudian oksida non-logam ini bisa bereaksi dengan air sehingga menghasilkan asam ya, kira-kira seperti itu. Fosfor, arsen ya, dan seterusnya lah ya. Nah, ini beberapa contoh, yaitu gas nitrogen, kemudian fosfor merah, perhatikan ya, fosfor merah dan fosfor putih katanya di sini, tapi warnanya kok warnanya kuning ya, mungkin sudah mengalami oksidasi. Kemudian arsen sering digunakan sebagai nanti apa namanya racun ya, antimoni ya, bismut dan seterusnya lah ya. Walaupun ini sudah apa namanya agak jarang kita ketemukan gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang berikutnya adalah kaitannya dengan golongan 6. Perhatikan ini, golongan 6 yaitu sulfur trioksida, jadi oksida non-logam bisa bereaksi dengan air menghasilkan asam sulfat. Oke, sulfur, perhatikan rumusnya, yaitu kaitannya dengan sulfur, selenium, S8, tellurium, dan seterusnya lah ya. Oke, saya kira, nah ini sering halida sekarang. Halida sering digunakan, sering dikenal sehari-hari, karena dia bisa membentuk negatif 1, ya, umumnya membentuk negatif 1, walaupun semakin ke bawah bisa membentuk bilangan oksidasi lebih dari 1. Misalkan +1, +3, +5, +7, dan sebagainya ya. Seperti contohnya Cl. Nah, kalau ini bisa bereaksi dengan hidrogen menghasilkan asam, oke, secara garis besar saja. Jadi kereaktifan, perhatikan ini kereaktifan semakin mudah bereaksi kalau dari atas, maksudnya dari bawah ke atas, karena fluor mudah berinteraksi dengan H2 sehingga menghasilkan HF. Oke, jadi semakin ke atas, oke, kereaktifannya semakin besar, kira-kira seperti itu ya. Dan ini sudah pernah
kaitannya dengan redox ya di depan. Oke, nah ini Cl biasanya sering dalam suasana gas, fluorin juga dalam suasana gas, brom biasanya dalam cairan, dalam keadaan standar ya, warnanya perhatikan, dalam keadaan cair, sedangkan iodium, ungu biasanya berupa padatan biasanya, oke, berupa padatan. Jadi brom dalam keadaan cair, klor dan fluorin biasanya dalam keadaan gas. Oke, nah ini terakhir adalah kaitannya dengan golongan gas mulia. Golongan gas mulia, perhatikan ini, itu kaitannya dengan unsur-unsur yang tidak reaktif atau yang bersifat inert. Oke, kenapa bersifat tidak reaktif dan inert? Karena perhatikan di sini, ke seluruh kulitnya sudah diisi penuh, sehingga tidak memungkinkan lagi menangkap elektron atau melepaskan elektron. Bisa saja melepaskan elektron, di mana energi ionisasinya sangat besar. Begitu juga sebaliknya, ya, bisa saja menangkap elektron, tetapi kan agak susah dia karena sudah penuh dia, kira-kira seperti itu ya. Oke, makanya dikenal sebagai gas mulia. Oke. Nah, secara umum dapat dinyatakan di sini, semakin ke kiri itu nanti akan bersifat sebagai senyawa ionik, perhatikan di sini. Semakin ke kanan itu bersifat sebagai senyawa kovalen atau molekuler, kira-kira itu. Oke, jadi dari pokoknya pokoknya ke kanan, daerah kanan ini dikenal nanti senyawa kovalen. Daerah ke kiri biasanya sering berkaitan dengan senyawa ion. Oke. Kemudian kaitannya dengan titik leleh. Nah, ini kaitan titik leleh dengan melting point, tadi sudah disinggung juga. Oke. Semakin ke kanan, jelas titik leleh maupun titik didih semakin besar, karena interaksi antar molekulnya bertambah besar. Oke. Sebaliknya di sini, oke, sebaliknya di sini kaitannya dengan keasaman. Nah, ini semakin ke kanan, perhatikan semakin ke kanan, jelas titik lelehnya di sini semakin besar. Oke. Kalau logam yang kaitannya dengan interaksi berkaitan dengan ikatan logam, makanya di sini makin ke kanan, jelas titik leleh maupun titik didihnya semakin besar. Sedangkan non-logam, perhatikan non-logam, jelas makin kiri ke kanan, malah titik leleh maupun titik didihnya semakin besar. Oke. Nah, kemudian tadi juga sudah singgung bahwa semakin ke kiri sifat basanya semakin kuat, sedangkan semakin ke kanan berarti sifat asamnya semakin kuat. Kira-kira seperti itulah ya. Jadi daerah ini kaitannya dengan asam, sedangkan daerah kiri kaitannya dengan basa. Oke, ini berkaitan dengan oksida logam. Perhatikan ya, oksida logam. Nah, oksida logam dari sebelah kiri, sedangkan sebelah kanan kaitan oksida non logam. Oke, jadi bersifat basa di sebelah kiri, sedangkan sebelah kanan bersifat tentu oksida asam, yaitu bersifat asam. Oke, saya kira ini adalah bagian terakhir yang kaitannya dengan apa namanya susunan berkala. Oke, susunan berkala. Oke, saya kira pas waktunya ya. Silakan adik-adik kalau ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan silakan. Saya kasih waktu mungkin 5 menit. Oh, maaf, tapi ini bukan nanya soal, ini tentang presensi, Pak. Apa gimana, Dek? Absensi lagi. Oke, kenapa absensinya? Saya lupa absen, Pak. Waktu saya ingat udah jam 11.30. Nah, makanya saya kasih tahu jangan lupa. Oke, ini baru sekali ya? Iya, Pak.
Oke, kirim aja ke WA ya. Kalau WA-nya nanti masalah absensi udah 2 kali, berarti yang kedua saya nggak mau perbaiki. Oke, kalau pertama kali masih saya perbaiki ya. Oke, silakan kirim WA ke WAG ya. Terima kasih, Pak. Oke, silakan adik-adik kalau ada yang perlu ditanyakan. Juga ya, Pak. Yang wifi saya tadi mati. Yang saya ngechat Bapak. Oke, ini baru pertama juga? Iya. Oke, tulis WA ya. Ya. Makasih, Pak. Pokoknya jangan sampai yang kedua ya, nanti lupa kedua nggak boleh kan, namanya juga nanti kalau kedua ketiga wah gawat dong ya. Oke, yang pertama saya kasih kesempatan ya. Ada masih bisa ngikutin kuliah sampai 80% lah minimum ya. Oke, kalau 80% kurang baru nanti nggak ikut ujian perbaikan, nanti nilai juga tidak keluar dan sudah taruh kurang 80%. Oke. Informasinya seperti itu. Silakan deh kalau ada pertanyaan atau yang perlu ditanyakan, yang perlu didiskusikan. Kalau tidak ada, oke, kebetulan waktu sudah 12:40 lebih ya. Kalau tidak ada, kita ketemu nanti hari Kamis seperti biasa pukul 14 sampai 14. Pukul 4 sampai pukul 6 ya, hari Kamis ya. Oke, sekali lagi jaga kesehatan adik-adik, harus sudah mulai latihan ya. Jadi adik-adik tidak seperti di SMA lagi, oke, disuruh oleh ibu guru, bapak guru baru ngerjain. Ya, sekarang tidak ada seperti itu. Kalau adik mau lulus kimia, oke. Jadi adik harus aktif sendiri. Paling tidak. Jadi soal-soal yang saya berikan tolong dikerjakan. Kalau ada problem kita bisa diskusikan sama-sama. Oke, kalau tidak ada, saya anggap adik-adik sudah mengerjakan semuanya dan tidak ada masalah. Oke. Bisa ngikutin deh ya? Halo? Ya, bisa, Pak. Oke. Oke, kalau gitu saya tutup sampai di sini kuliah hari ini ya. Sekali lagi tetap jaga kesehatan agar kita tetap selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, dengan prokes sesuai dengan aturan pemerintah, oke? Karena Omikron itu katanya sudah mulai merajalela di negara kita. Oke, selamat siang semuanya, selamat istirahat. Selamat siang, Pak. Terima